Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai adik-adik semua, apa kabar? Kita lanjutkan materi kita tentang matematika teknik pada channel Keadilan Belajar Studio. Baik adik-adik semua, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita akan membahas tentang asal-muasal bilangan kompleks. Untuk menentukan asal-asal bilangan kompleks, maka terlebih dahulu saya mengingatkan di masa sekolah menengah tingkat atas atau SMA dahulu atau SMK atau MAN, pada dasarnya kita sudah mengenal persamaan kuadrat. Masih ingat apa persamaan umum dari persamaan kuadrat? Mari kita cobakan. Kita lihat masih ingatkah? Jadi A X kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, ingat dengan persamaan kuadrat ini, di mana ada 3 koefisien, yaitu A, ada B, dan ada C. Dan pada persamaan kuadrat ini ada 3 variabel, yaitu X kuadrat dan X, serta sebenarnya di sini ada namanya X0. X ini adalah X pangkat 1, yaitu X kuadrat nilainya 2 dikurangi 1 dapat 1, 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Maka sepakat kita bahwa AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C itu sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, apa yang dibahas ketika di SLTA tentang persamaan kuadrat, yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Bahwa akar-akar persamaan kuadrat itu terlebih dahulu kita kenal bahwa D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ada 3 kriteria yang kita dapatkan dari akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu ada 3 kategori atau 3 kriteria, yaitu D sama dengan 0, D besar dengan 0 dari 0, dan D kecil dari 0. Nah, kalau seandainya D besar sama dengan 0, maka akar-akar persamaan kuadrat yang kita hasilkan identik sama. Sedangkan apabila D besar dari 0, maka kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2 itu bernilai real, ya, dia bernilai real, atau bilangan yang terdiri dari positif dan negatif, ya, dan dapat juga dalam bentuk desimal. Nah, ini bilangan real. Nah, D kecil dari 0, nah biasanya adik-adik menyatakan ini imajiner. Dari mana akar-akar persamaan kuadrat itu kita dapatkan? Akar-akar persamaan kuadrat itu kita mengenalnya dengan rumus ABC. Rumus ABC. Masih ingat? Apa itu rumus ABC? Nah, ini dia. Yaitu kita kenal dengan X1 dan X2 itu bernilai min B plus minus akar D. Akar D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC, sama ya. B kuadrat dikurang 4AC per 2A. 2A artinya 2 kali A.
Nah, apabila kita sudah mengenal rumus ABC ini, maka ketika adik-adik mengetahui bahwa nilai D, katakanlah nilai D ini kecil dari 0, maka akan muncul bilangan yang disebut dengan imajiner. Sehingga kita di sekolah menengah tingkat atas, kita langsung tidak membahasnya sama sekali. Jadi kita cukupkan kita sudah mendapatkan nilainya imajiner gitu. Tetapi di tingkat universitas atau khususnya di Fakultas Teknik dan tepatnya lagi di jurusan Teknik Elektro, maka bilangan imajiner ini tidak diselesaikan sampai kita mendapatkan bahwa nilai D kecil dari 0. Tetapi inilah yang kemudian menjadi kita kenal sebagai bilangan kompleks. Nah, kita kenal sebagai bilangan kompleks. Nah, sebelum kita membahas tentang bilangan kompleks secara detail, kita akan mencoba sebuah contoh. Ini contoh 1. Ya, pada contoh ini ditanyakan tentukan akar-akar persamaan berikut ini. Ya, kita sudah biasa ini ya. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Yaitu x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 5 sama dengan 0. Tadi kita sudah bahas bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka kita dapatkan koefisien a, koefisien b, koefisien c sama dengan a sama dengan, nih kita lihat tidak ada angkanya, itu sesungguhnya a, itu sesungguhnya nilai di depan atau koefisien di depan x kuadrat itu bernilai 1. Dan b itu bernilai 2, nih 2. Dan C itu bernilai 5, nih 5C ya, B, C. Nah, sehingga kita dapatkan sebuah angka koefisien yaitu 1, 2, dan 5. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Maka kita menggunakan persamaan ABC. Apa itu? X1 X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A, atau min B plus minus akar 4 kurang B kuadrat kurang 4AC per 2A. Lalu 3 variabel ini kita masukkan ke dalam persamaan. Nilai B itu adalah 2, berarti min 2 plus minus B kuadrat itu akan menjadi 4 dikurang 4, A-nya itu adalah 1 dan C-nya itu adalah 5 per 2 dikali 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min 2 plus minus akar 4 dikurang 20 per 2, atau sama dengan min 2 plus minus akar 4 kurang 16 per 2, sama dengan min 2 plus minus akar, ini 20 ya, maaf, 20 sama dengan min 16 per 2. Nah, bagaimana kita menyelesaikan selanjutnya? Karena nilai min 16 ini sudah kita kenal sejak SLTA, ini adalah imajiner. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita boleh menggunakan sama dengan seperti ini. Min 2 plus minus akar 16 dikali dengan akar min 1. Ya, per 2. Jadi minnya itu kita keluarkan.
Nah, akar 16 itu sama dengan plus minus 4 akar min 1 per 2, atau sama dengan hasilnya adalah min 1 plus minus 2 akar min 1. Dari mana datang 2? 4 dibagi 2. Dari mana datang 1? 2 dibagi 2. Nah, ini sesuai dengan konsep penjumlahan dan pembagian, maka kita dapatkan nilainya seperti ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi akar-akar persamaan kuadrat yang kita peroleh. Lalu apa hubungannya dengan bilangan kompleks? Nah, mari kita lanjutkan. Bilangan imajiner atau yang kita sebut dengan akar min 1. Akar min 1. Jadi yang pokok permasalahan kita sekarang adalah akar min 1. Akar min 1 inilah yang kita kenal dengan bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini kita lambangkan di beberapa tempat, di beberapa buku kita lambangkan akar min 1 itu kita lambangkan dengan George atau J, atau boleh juga di beberapa buku ditulis akar min 1 itu dengan sebutan I, imajiner. Nah, kalau tadi kita mendapatkan jawabannya adalah X1 dan X2 sama dengan min 1 plus minus 2 akar min 1, sesungguhnya bisa kita tulis atau kita ganti ini dengan J, atau kita ganti dengan I. Maka dapat kita menuliskannya X1 sama dengan min 1 plus minus J2, atau X2 sama dengan X12 min 1 plus minus 2I. Nah, jadi ada dua proses penulisan. Lalu mana yang akan kita gunakan? Untuk saat ini, untuk matematika teknik, kita akan menggunakan model seperti ini ya. Kita menggunakan George. Tidak menggunakan I. Namun di beberapa buku nanti adik-adik ketemu dengan I di belakang sebuah bilangan, maka pastikan ini adalah sebuah bilangan kompleks. Nah, kalau kita menggunakan George, maka didapatkan akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan min 1 plus J2, X2 sama dengan min 1 min J2 dikurang J2. Nah, dua-duanya itu kita namakan konjugasi. Apa itu konjugasi? Yaitu nilainya saling tambah dan kurang itu berlawanan. Nah, inilah yang nanti kita bahas apa itu konjugasi lebih lanjut. Namun kita sudah mengetahui bahwa asal muasal bilangan kompleks berasal dari bilangan imajiner atau bilangan yang kita sebut akar min 1. Nah, kalau kita tulis begini, akar min 1 dikali dengan akar min 1 dapatnya berapa? Nah, ini kadang-kadang menjadi persoalan inti ini. Nah, kalau kita ibaratkan nilainya tadi akar, katakanlah X gitu, kemudian kita kuadratkan, maka pasti hasilnya adalah X. Kalau akar A kuadrat sama dengan hasilnya itu adalah A gitu ya. Atau beberapa tempat ditulis dengan plus minus. Karena nanti X kali X sama dengan X kuadrat atau min X kali min X sama dengan X kuadrat gitu. Nah, kita
pastikan sekarang bahwa nilai dari akar min 1 karena A-nya sama dengan min 1, ini kita anggap, atau X-nya sama dengan min 1, maka tentunya akar min 1 dikali dengan akar min 1 itu sama saja dengan nilainya adalah min 1. Ya, min 1. Jadi kita tetapkan nilai karena dia sama dengan A. Tadi karena kita membahas bahwa nilai akar X kuadrat sama dengan X, kita tetapkan aja ini bahwa sama dengan X, maka nilai yang akan keluar itu adalah min 1. Jadi J kali J, nanti dalam beberapa pertemuan nanti, J dikali J itu artinya adalah akar min 1 kali akar min 1 yang nilainya adalah min 1. Atau J kuadrat itu sama juga dengan min 1. Oke ya, jadi sampai di sini kita membahas tentang bilangan imajiner. Kita lanjutkan. Nah, bilangan kompleks itu apa? Bilangan kompleks yaitu gabungan bilangan real dengan bilangan imajiner. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa X1 sama dengan min 1 plus J2 atau X2 sama dengan min 1 kurang J2. Ini dikatakan bilangan imajiner. Kenapa imajiner? Karena J-nya yang imajiner. Ini juga kita sebut dengan imajiner. Sementara min 1, ya, kedua-dua min 1 ini kita sebut dengan bilangan real. Nah, penggabungan, ya, penggabungan plus dan minus, maka inilah yang kita sebut dengan bilangan kompleks, sehingga kita dapat menyebutnya X, atau kita sebut dengan bilangan kompleks itu adalah A ditambah dengan JB. Ini adalah bentuk umumnya, atau biasanya di beberapa buku itu ditulis dengan Z sama dengan A ditambah dengan JB. Inilah bentuk umum dari bilangan kompleks. Jadi adik-adik semua nanti ketemu di beberapa buku ditulis dengan Z sama dengan A ditambah JB, A ditambah dengan JB, atau sama dengan A dikurang JB. Nah, ini pastikan ini adalah disebut dengan bilangan kompleks. Nah, kalau contohnya dapat kita tulis Z sama dengan misalnya 3 plus J5 misalnya. Ini bilangan kompleks. Z sama dengan min 2 kurang J3. Ini juga bilangan kompleks. Z sama dengan min 2 tambah J2. Ini juga bilangan kompleks. Jadi yang dikatakan bilangan kompleks itu adalah bilangan real ditambah atau digabungkan dengan bilangan imajiner, apakah itu berbentuk positif atau berbentuk negatif. Nah, ini yang kita sebut dengan bilangan kompleks. Nah, berikutnya kita akan mengenal bentuk-bentuk bilangan kompleks. Ada 4 bentuk bilangan kompleks. Yang pertama adalah bentuk umum, yaitu kita tulis dengan tadi Z1, Z sama dengan A ditambah JB. Ini bentuk umumnya. Yang bentuk keduanya disebut dengan bentuk polar, biasa ditulis dengan Z sama dengan R dengan sudut theta. Ya, ada sudutnya. Dan bentuk rektanguler biasa ditulis dengan Z sama dengan R dikali cos theta
ditambah dengan J sin theta. Dan bentuk terakhir itu disebut dengan bentuk eksponensial. Itu kita tulis dengan Z sama dengan R kali eksponen J theta. Sesungguhnya ketiga bentuk ini ada nilai R, masing-masing ada nilai R, dan masing-masing ada sudut. Nah, pada dasarnya menuliskannya cukup kita nanti cari berapa nilai R-nya, berapa nilai sudutnya, maka kita bisa menulisnya ke dalam bentuk polar, atau kita juga akan bisa menulisnya ke dalam bentuk rektanguler, atau kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk eksponensial. Namun kalau kita lihat, perhatikan nilai umum, bentuk umum dengan bentuk rektanguler. Jadi bentuk umum dengan bentuk rektanguler pada dasarnya sama juga gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat Z sama dengan R cos theta, ini R dikali dengan cos theta ditambah dengan J sin theta. Nanti kalau kita dapat nilai R-nya berapa, maka R dikali cos dengan sudut theta ditambah dengan J sin R kali J sin theta, maka kita pastikan bahwa ini sama dengan A. Kita pastikan juga R dikali dengan sin theta itu akan menjadi B, atau sehingga kita tulis jadi A sama dengan ditambah A ditambah JB. Jadi ini bentuknya sama saja antara bentuk umum dan bentuk polar apabila kita sudah carikan nilai cosnya dan nilai sinnya. Jadi pada dasarnya bentuk-bentuk bilangan kompleks ini hanyalah bagaimana kita cara menuliskannya. Baik, sampai di sini dulu materi kita. Nanti kita lanjutkan pada materi selanjutnya tentang bagaimana menggunakan bilangan kompleks dan hitungan bilangan kompleks dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana mendapatkan nilai R-nya, ya, bagaimana kita dapatkan nilai R atau nilai resultan. Dan ada sebuah grafik juga akan kita bahas nantinya, grafik dari bilangan kompleks seperti apa. Nah, dari grafik ini kita dapatkan nilai R dan nilai sudut yang terbentuk diantaranya. Demikian, kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Salam dari Keadilan Belajar Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.